بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Tapi jemaah, terakhir kita baca surat Al-Baqarah ayat berapa? Pertemuan kemarin 28. Sekarang berarti 28. Taib jemaah semuanya buka halaman 49 ya. Surat Al-Baqarah ayat 282. 283 berarti. Sekarang 283. 82. Oh, 48, Masya Allah. Satu ayat ya ini, satu halaman tapi. Baik. Sudah ketemu semua juga? Baik. Kalau sudah ketemu kita baca seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat tonya jangan dipanjangin lebih dari 2 harakat ya. Jangan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La to biasa aja ya. Jadi 2 harakat saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo 2 3. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا تبخش منه شيئا فإن كان الذي
عليه الحق سفيها أو ضعيفا سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل طيب jemaah, dari fa in kana alladhi alaihi alhaqqu safihan sampai bil adl itu ada bacaan apa saja jemaah? Ayo coba kita bahas satu persatu. Fa in kana bacaan apa jemaah? Ada yang itu kami ini. Bacaan apa ini? Ikhfa haqiqi. Terus alladhi ya asy-syamsiyah al-haqqu Al-Qamariyah safihan aw idhar halqi ya sebutkan idhar halqi hurufnya ada berapa? Apa saja? Hamzah ha ain ghain kha طيب aw dhaifan aw idhar apa namanya? Halqi ayyumillah idgham bi gunna. Idgham bi gunna itu hurufnya ada berapa jemaah? Ya, ada 4 yaitu ya, nun, mim. Bagaimana cara membaca idgham bi gunna? Ya, suara nun sukun atau tanwinnya masuk ke huruf ya, nun, mim atau waw disertai mendengung. Baik. Kita lanjutkan. واستشهدوا شهيدين من رجالكم mirri namanya bacaan apa jemaah? Idgham bila gunna. Idgham bila gunna itu hurufnya ada berapa? Ada 2 yaitu ya lam sama ra ya. Tapi jemaah, idgham bi gunnah itu nama lainnya adalah idgham naqis ya. Sementara idgham bila gunnah itu namanya idgham kamil. Jadi masuknya sempurna, tidak ada halangan. Jadi kalau masuk tapi masih disertai mendengung itu idghamnya naqis, berkurang ya. Tidak sesempurna idgham bila gunnah. Dan insyaallah materi kita pada malam hari ini masalah idgham kamil sama idgham naqis insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada' Baik jemaah, kita kembali ke barisan kedua di atasnya. Jadi di barisan kedua ya, jadi di atas lagi ya. Jadi di barisan kedua itu ada kalimat wal yaktub bainakum. Ini namanya bacaan apa ini? Wal yaktub ba. Ada ba sukun bertemu dengan huruf ba ya. Barisan kedua namanya bacaan apa? Idgham mutamathilain. Ini idgham kalau dilihat dari segi apanya jemaah? Makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Idgham kalau dilihat dari sifatul huruf dan makharijul hurufnya itu ada berapa? Ada berapa jemaah? Ada 3. Idgham mutamathilain, idgham mutajanisain, sama yang paling terakhir kita bahas idgham mutaqaribain. Baik. Nanti kalau ditanya apa itu idgham mutaqaribain, apa itu idgham mutajanisain, antum harus hafal ya.
Iya, jangan ketawa jemaahnya. Baik. Kita lanjutkan. Mimman tardawna minasy syuhada'i an tadilla ihdahuma. Sebelum antum baca, ana mau tanya, di sini ada mimman tardawna ya. Di sini ada berapa bacaan jemaah dari hukum tajwid yang sudah antum pelajari? Mimman tardawna. Ada berapa bacaan? Ada berapa bacaan dulu? Ada 2, 3, 4. Ada 4. Insyaallah banyak sekali ya. Yang benar ada berapa? Dari mimman tardawna ini aja ya. Ada 2. Yang pertama apa jemaah? Kalau ada nun dan min bertasydid namanya bacaan apa? Gunna musyaddadah ya. Kemudian yang kedua bacaan apa? Ikhfa hakiki. Sebutkan huruf-huruf ikhfa hakiki jemaah. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ya, sudah gampang jemaah ya. Antum tinggal sering nyebutin aja nanti hafal sendiri ya. Tapi antum mesti mikir ya. Ayo siapa coba yang mau nyebutin tanpa mikir, ayo. Jemaah. Coba. Wah mikir ini udah berhenti. Ayo yang tak mau mikir ganti. Silakan Mbak. Kurang 1. Ya, fa-nya hilang tadi ya. Ya, hampir sempurna tapi masih ada yang ketinggalan ya. Tidak boleh ada yang ketinggalan ya. Ayo siapa yang mau nyebutin tanpa mikir? Ayo. Ayo. Tanpa mikir jemaah ya. Ayo, antum Mas, ya foto. Ya, pakai mikrofonnya ya. Tes dulu. Foto. Santum ya. Barakallahu fikum. Yuk, kita lanjutin dulu ya. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل ضد يا جماعة ضدnya tebel ya, bukan an tadilla tapi an tadilla ضادي. Ulangi lagi. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة. طيب jemaah, sebelum lanjut, ذلكم di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah, namanya bacaan apa? Idhar
syafawi. Ini berarti masuk bagian dari hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu ada berapa jemaah kalau bertemu huruf hijaiyah? Satu, idgham mimi. Kalau mim sukun bertemu dengan huruf yang kedua, ikhfa syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga, idhar syafawi ketika mim sukun bertemu selain mim dan ba. Baik. Wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu. Tartabu. Di sini ada tanda apa menyatu jemaah? Tidak ada. Di alla tartabu ada tanda apa menyatu? Tidak ada. Oh, kita ulangi ya. Alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha. حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد. Kurang jemaah ya. Kurang. Di sini ada namanya naber ya. Naber itu adalah tekanan yang berlebih ya. Jadi wala yudarra wala yudarra. Ulangi lagi. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ. Di fusuqum bikum ada dhammah ini bertemu dengan huruf ba, namanya bacaan apa jemaah? Bacaan iqlab. Iqlab itu hurufnya ada berapa? Cuma ada satu, yaitu huruf ba. Bagaimana cara membaca iqlab jemaah? Gimana cara membaca iqlab? Ya, nun sukun atau tanwinnya ya berganti menjadi mim, seperti suaranya mim sukun. Min ba'di dibaca mim ba'di. Adzabun bima dibaca adzabun bima. Baik, kita lanjutin. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Baik jemaah sekalian, silakan buka bukunya ya. Kita malam hari ini akan mempelajari tentang masalah idgham, masih idgham ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi yang baru ya. Ana ingin review sedikit ya tentang idgham ya. Di hukum nun sukun atau tanwin ada idgham, namanya idgham apa jemaah? Di hukum nun sukun dan tanwin itu ada idgham, namanya idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Kemudian di hukum mim sukun juga ada idgham. Namanya idgham apa jemaah? Idgham mimi. Kemudian ada lagi idgham ya. Sudah ada berapa idgham sampai di situ? 3 ya. Kemudian ada lagi idgham, 3 lagi ya. Ditinjau dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya, idgham itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama idgham mutamathilain, pertemuan 2 huruf yang sama makhrajnya dan sama sifatnya. Syaratnya yang pertama harus sukun ya. Kemudian yang kedua idgham mutajanisain, yaitu pertemuan 2 huruf yang sama tempat keluarnya tapi berbeda sifatnya. Contohnya dal bertemu huruf ta, laqad taba, kalau ketemu berarti dibaca laqad taba ya. Kemudian yang ketiga idgham mutajanisain, yaitu pertemuan 2 huruf yang berdekatan makhrajnya ya. Yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya. Di bukunya dicontohkan apa jemaah? Lam sama ra. Qul rabbi dibaca qurrabbi, jadi lam sukun, lamnya hilang ya. Terus kemudian jemaah ada jenis idgham lagi, ditinjau dari sisi kesempurnaannya ya. Jadi ada namanya idgham kamil, ada namanya idgham naqis ya. Jadi ada 2 jenis macam idgham dilihat dari segi kesempurnaan bacaan idghamnya. Paham jemaah di sini? Nah, yang pertama adalah idgham kamil. Kita baca, yaitu memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna, sama makhraj dan sifatnya, sehingga menjadi huruf yang bertasydid. Jadi tolak ukur dari idgham yang dikatakan idgham kamil atau idgham sempurna ini jamaah ya, yaitu huruf yang masuk ya ke huruf setelahnya itu harus masuk secara sempurna, tidak dipotong dengan idgham dan tidak diputus dengan yang lainnya. Jadi masuknya harus masuk semua ya. Jadi kalau anda ibaratkan ya ke HP sama kantong ya, yang namanya masuk sempurna ini HP ya, ini kantong. Kira-kira ini kamil atau nakis ini? Sempurna atau belum ini? Belum. Kenapa? Karena masih ada bagian HP yang muncul. Apa sekarang? Nah, tisu sekarang ya. Adanya tisu jemaah ya. Nah ini tisu kan jemaah ya. Nah, lipat begini. Anda masukkan ke kantong. Ini namanya masuk sempurna atau tidak jemaah? Nah, jadi yang dimaksud idgham sempurna itu idghamnya benar-benar semuanya masuk ya. Jadi tidak dihentikan oleh bacaan-bacaan lain ya. Terus apa saja Ustaz yang masuk kategori idgham kamil itu? Mari kita baca contohnya biar antum paham. Antum nanti yang nebak ini idgham apa ya. Jadi idgham yang sudah dipelajari sebelumnya itu ada yang masuk kategori idgham naqis, ada yang masuk kategori idgham kamil. Paham jemaah? Ya. Tadi kan kita sudah nyebutin berapa idgham jemaah? Kok 3 jemaah? Ada 6. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kemudian idgham mimi, idgham mutamathilain, mutaqaribain sama mutaja. Ada 6. Jadi dari idgham yang kita sebutkan ini nanti ada yang masuk kategori idgham kamil, ada yang masuk kategori idgham naqis. Paham jemaah? Sampai di sini paham? Kalau enggak paham mana lanjut? Tak pulang aja nah. Baik, kita lanjutin ya. Nah, yang pertama ya.
Di bawah ya ada catatan. Kita baca dulu catatannya biar antum nggak gagal paham. Idgham kamil selalu ditandain dengan tasydid pada huruf kedua. Ini ya. Jadi ini tolak ukurnya. Jadi antum ancar-ancarnya sudah jelas ya. Idgham kamil selalu ditandain dengan tasydid di huruf ke, paham jemaah? Ya, sampai di sini paham kan ya? Jadi ancar-ancarnya atau tandanya idgham kamil itu huruf kedua mesti bertasydid. Berarti kalau enggak bertasydid enggak kamil ya. Nah, paham sampai di sini? Insyaallah ini keterangan ini memudahkan antum. Yang pertama, Ar-Rahim dibaca jemaah. Di sini ada idgham jemaah. Loh. Ada idgham enggak di sini? Ada. Idgham apa namanya? Loh. Bukan, Anda ngomongin idgham kamil ini. Idgham apa? Idgham syamsiyah. Jadi al itu ada dua, namanya pertama al-qamariyah ya. Namanya al-qamar itu dibaca jelas, berarti masuk kategori idhar. Yang kedua asy-syamsiyah, itu namanya idgham syamsiyah. Jadi dimasukkan, alnya tidak berbunyi, alnya dimasukkan ke huruf setelahnya. Paham jemaah? Itu juga bagian dari idgham. Nah, ar-rahim ini namanya idgham apa? Syamsiyah. Nah, idgham syamsiyah, seluruh idgham syamsiyah kecuali ada kecualinya jemaah. Ya. Nun dan mim ya itu masuk kategori idgham kamil. Paham jemaah? Nah, dari contoh yang pertama sudah paham tuh? Ya, kita baca contoh kedua. Contoh yang pertama ini apa tadi? Idgham syamsiyah. Berarti nanti ini namanya idgham kamil. Contoh yang kedua antum yang nebak ya. Mir rizqillah. Dibaca dulu. Mir rizqillah. Ini namanya idgham apa? Idgham bila guna. Berarti idgham bila guna masuk kategori idgham. Antum catat ya di bukunya yang bawa bolpen. Yang masuk kategori idgham kamil pertama idgham syamsiyah, yang kedua idgham apa tadi jemaah? Nah, tulis jemaah. Ada spidol kan ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Milaban. Ini idgham apa ini jemaah? Sama idgham bila guna. Jadi dari ketiga contoh yang pertama yang ada di barisan pertama ini, jadi idghamnya sempurna. Jadi tidak diputus oleh hal lain. Allah, mirri, millah. Ingat tadi cirinya idgham kamil itu huruf kedua mesti bertasydid. Gampang sebetulnya cirinya ya. Coba kita lanjut ke barisan yang kedua. Halakum. Ini namanya idgham apa jemaah? Idgham. Kok jadi idgham syamsiyah? Idgham apa ini namanya? Idgham mutamathilain. Terus ats-tsawab.
Dibaca jemaah. Ini apa tadi? Sama dengan Ar-Rahim. Mir Rabbihim. Iya, idgham apa di sini? Bila guna. Baik, yang ketiga kita tulis ya. Yang ketiga. Itu yang masuk kategori idgham apa jemaah? Itu yang ana tulis di depan yang masuk kategori idgham. Amin. Amin. Jawab jemaah. Gantian jawabnya ya. Baik, lanjut barisan ketiga. Fa'amanat ta'ifah. Ini idgham apa jemaah? Mutajanisain ahsantum. Qad tabayyana. Idgham apa ini? Mutajanisain. Hasadtum. Ingat ya, jangan dibaca hasadatum tapi hasadtum. Ya, ini ketiga-tiganya namanya idgham. Yang keempat yang masuk kategori idgham kamil adalah idgham mutajanisain. Baik, lanjut. Barisan yang keempat, barrafa'ahu Allah. Ini idgham apa jemaah? Kok idgham bila gunnah? Dari mana idgham bila gunnahnya? Kalau idgham bila gunnah itu hukum nun sukun dan tanwin jemaah. Idgham mutaqaribain. Jangan salah jemaah. Ini baru kemarin ini terakhir dibahas. Pekan kemarin masih hangat ya. Baik. Idgham apa ini jemaah? Mutaja. Yakin jemaah ya? Baik. Hudal linnas. Ini idgham apa namanya jemaah? Idgham bila gunnah. Berarti ada satu tambahan di sini yang masuk kategori idgham kamil yang kedua adalah idgham mutaqaribain. Kelima idgham yang ditulis di papan tulis ini namanya idgham kamil, artinya masuknya itu sempurna jemaah ya. Baik. Sisanya antum baca bergiliran, kemudian nanti sebut idgham apa dulu ya. Jelas ya, ini jelas. Yang masuk di contoh ini pasti idgham kamil, tapi antum sebutkan berasal dari idgham mana gitu ya. Paham jemaah? Silakan dari antum Mas, mikrofon ya. Satu orang satu contoh saja ya. Ya. Barisan kelima. Tawwaban rahima. Idgham apa? Baik, ba'dahu. Wa qad dakhala. Mana dakhala? Kita ngantuk ini. Wa qad dakhala. Baik, idgham apa ini? Mutamasil. Baik. Sudah ada di depan kan ya? Kalau sudah ada di depan tidak perlu kita tulis lagi. Ayo lanjut. Lanjutannya Pak. Idrib. Jangan idrib tapi idrib. Ulangi lagi. Idgham apa ini? Mutajanisain. Ya. Benar jemaah? Benar apa salah ini? Tuh. Ayo jemaah jawab. Benar apa salah jawabannya Pak Selamat? Salah. Yang benar idgham mutamathilain. Ini yang bertemu hurufnya sama. Ba sama ba ya. Baik. Selanjutnya idgham apa itu?
Ya, taib ahsantum. Wa qurrati. Ayo baca yang benar. Wa qurrati zidni ilma. Idgham apa ini? Mutaqaribain. Terus ba'dahu. At-tayyibun. Iya, itu. Namanya apa ini? Ya, taib. Lanjut. Wa kafarat ta'ifah. Idgham apa ini? Mutajasinain. Udah ada itu mutajasinain itu ya. Idgham mutajanisain adanya. Jangan dibalik ya. Iya, idgham mutajanisain ya, bukan idgham mutajasinain ya. Yuk lanjut. Iya, idgham apa ini? Mutajanisain. Baik, lanjut. Khafidatur rafi'ah. Iya, idgham apa ini, Mas? Bila guna santum. Lanjut. Idgham apa ini? Hah? Idgham bi guna. Ya, idgham apa ini? Bi guna. Benar jemaah? Sama dengan di sampingnya tadi itu. Ya, idgham bila guna sama-sama ro. Lanjut. Ghafurur Rahim. Ghafurur Rah. Jadi idghamnya harus sempurna. Ghafurur Rahim. Idgham apa ini namanya? Idgham bila guna. Baik. Ba'dahu. Ya, ini idgham apa? Mutajanisain. Ahsantum. Ba'dahu. Yudrikumul maut. Iya, itu apa namanya ini? Idgham mutaqaribain. Pak, di mana ini? Ini kaf sama kaf ketemunya. Benar jemaah? Benar apa salah? Ya, salah. Ya, yang benar idgham mutamathilain. Jadi kalau hurufnya sama itu mutamathilain. Baik, ba'dahu. Arabiyyan la'allakum. Ini idgham apa di sini? Idgham bila guna. Baik. Barisan terakhir baca bersama-sama jemaah. Dari yang pertama dulu, 2 3. Ulangi lagi. Idgham apa ini? Bila guna. Lanjut. Ya, ini idgham bila guna juga. Lanjut. Ya, baik jemaah. Sebelum kita lanjut ke idgham naqis, yang di depan apalin ya. Ayo coba. Yang masuk kategori idgham kamil, 1 idgham syamsiyah, yang kedua idgham bila ghunna, yang ketiga idgham mutamathilain, yang keempat idgham mutajanisain, yang kelima idgham mutaqaribain. Siapa yang hafal? Ayo Pak yang pegang mic. Loh. Ayo, yang hafal siapa yang bisa nyebutin tanpa melihat tapi ya. Antum Mas ya. Ya, coba mikrofonnya geser ke sana ya. Ya, yang masuk kategori idgham kamil itu ada 5, sebutin yuk. Ya. Ya, benar jemaah? Benar, ahsantum. Siapa lagi? Antum Mas ya. Antum belum hafal kan? Hah? Dicoba. Mutamathil apa? Iya, mutamathilain. Mutajanisain.
Satu lagi. Iya. Sudah apa meskipun belepotan enggak apa-apa ya. Baik. Yang kecil. Ayo. Iya. Ya, 2 orang ini jawab. Iya. Ya, jawab, wajib jawab. Iya, dari kamu dulu. Iya, ayo. Yang masuk kategori idgham kamil apa saja? Hah? Yuk, jangan lihat ya. Hah? Ya, satunya dulu. Ayo. Terus. Ya. Satu lagi. Idgham bila. Ya, baik. Insyaallah yang lain insyaallah hafal. Coba jemaah sebutkan bersama-sama yang masuk kategori atau jenis idgham kamil, tapi jangan lihat papan tulis ya. Ayo coba. Sebentar. Tolong hapusin. Kalau antum mau foto-foto dulu ya. Kalau enggak dicatat ya. Sudah, hapusin ya. Ya biar enggak ada yang lirik-lirik. Idgham kamil itu enggak usah ya. Sudah? Nah, baik. Ayo bersama-sama sekarang. 1. Enggak sama. 1. Hamzah 2. 3. 4. 5. 6. Oh enggak ada. Yes, berarti antum mesti nyambung. Baik. Ini lanjut atau adzan? Adzan ya. Ya. Iya, thayyib jemaah sekalian, ya untuk pembahasan idgham naqis ya, itu kita nanti lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena di situ ada beberapa keterangan yang harus disampaikan secara detail ya. Karena ada ya kalimat-kalimat yang seharusnya masuk kategori idgham naqis tapi dia nanti masuk kategori idgham kamil nanti makanya nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum diakhiri, ana pengen antum ngulangin lagi ya. Jadi idgham yang masuk kategori idgham kamil tadi apa saja jemaah bersama-sama? Terus ya. Terus iya. Jadi antum ingatnya dari hukum al itu yang diambil asyamsiyah ya. Jadi idgham syamsiyah. Kalau dari hukum nun sukun dan tanwin yang diambil idgham bila gunna. Kemudian 3-nya dari idgham ditinjau dari makharijul huruf dan sifatul hurufnya. Jadi itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini jemaah. Seperti biasa ana berpesan kepada antum ya, jangan lupa yang sudah kita pelajarin ini dibaca ulang di rumah ya, agar pas antum ngaji itu bisa praktek ya. Karena tujuan dari antum belajar ini semua itu praktek ngaji ya. Jadi tidak ada gunanya kalau antum sudah belajar tajwid tapi bacanya tetap tidak bertajwid ya. Jadi harapannya antum belajar tahsin ini ya agar bacaan antum sesuai ya. Insyaallah kalau antum sering baca, antum faham ya, insyaallah lebih mudah untuk praktek. Kemudian seperti biasa ya, pesan kedua, antum di rumah ketika ngaji ya, ada ngaji khusus yang untuk bedah hukum tajwidnya. Jadi antum habis ngaji, misalkan antum sudah punya target menghatam, sudah antum ngaji dulu, setelah itu ada ngaji khusus, jadi antum khusus bedah, misal 5 baris per hari atau mungkin 1 lembar terserah antum ya, 1 halaman, setengah halaman terserah antum ya. Nanti antum bedah dari hukum-hukum tajwid yang sudah kita pelajari, ada hukum apa saja, sehingga dengan seperti itu nanti antum terbiasa. Ketika antum baca, antum tidak perlu mikir lagi, wah ini idgham bila gunna, ini idgham bi gunna, ini idhar halqi, ini idhar syafawi. Jadi langsung dengan sendirinya. Kenapa? Karena antum sudah terbiasa. Tapi kalau tidak dibiasakan seperti itu, maka antum akan lebih sulit ya. Bisa dipahami jemaah? Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.